Shalom Jemaat GBI Kenisa. Kurang semangat nih. Shalom Jemaat GBI Kenisa. Haleluya. Kita kembali beribadah. Masuk ke minggu keempat, minggu terakhir di bulan ini. Udah banyak yang kita pelajari. Gimana kita berapi-api, berusaha dengan keras untuk lebih dalam lagi punya hubungan yang melekat sama Tuhan. Untuk yang masih depan, silahkan masuk, kita mau mulai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang seminggu kemarin ke belakang Tuhan. Banyak yang naik, banyak yang turun Tuhan. Banyak yang bikin kaget, banyak yang bikin lucu-lucu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, satu hal yang tidak pernah berubah, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang Tuhan, di hari Minggu ini kembali ke gereja-Mu Tuhan, mau memuji, muliakan nama dan kebesaran-Mu. Engkau yang melayakan kami Tuhan. Bersihkan hati kami Tuhan, bersihkan pikiran kami Tuhan. Set our motivation straight Tuhan. Supaya kami dapat muji dan muliakan nama dan kebesaran-Mu Tuhan. Dan meninggikan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Allah yang setia, Allah yang dahsyat. Kita kadang-kadang harus belajar berdiam untuk mendengar suara Tuhan. Yes. Ajar kami Tuhan. Ajarku berdiam, dekati hati-Mu di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana ku menanti, kau menanti. Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Mari kita terus puji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku
besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Yes, haleluya. Puji namanya, haleluya. Haleluya. Ku datang kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejahtera.
memberikan persembahan, saya mau share satu ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayat pertama sampai yang kedua, begini, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tema gereja kita 1 bulan ini kan tentang passionately seeking God. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan persembahan, apa sih seeking God? Saya bertanya-tanya gitu, saya merenungkan, apa sih seeking God? Tadi di ayat yang kita baca, kayak kita diingatkan kembali bahwa tubuh kita inilah yang menjadi persembahan yang hidup. Jadi tubuh kita ini ketika kita hidup, inilah sebenarnya persembahan kita yang hidup kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Buat hidup kita ini, tubuh kita ini, selama kita masih hidup, inilah persembahan kita yang kepada Tuhan. Tapi melalui cara apa sih tubuh kita ini mempersembahkan tubuh itu melalui cara apa? Saya percaya bahwa peran kita masing-masing di setiap hari, itulah persembahan kita. Misalnya kita ini seorang anak, apakah kita ini sudah menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan? Ketika kita ini adalah seorang ayah, apakah kita ini sudah menjadi ayah yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi istri yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi suami yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita karyawan, apakah kita ini udah jadi karyawan yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita pemimpin, kita ini udah jadi pemimpin yang berkenan gak sih di hadapan Tuhan? Gitu. Bahkan hal-hal kecil, saya yakin dan percaya bahwa kita itu harus selalu mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Jadi seperti disampaikan juga di khotbah-khotbah yang sebelumnya bahwa kita itu harus naik level. Kalau kita masih anak gitu kan, ayo yuk kita kayak Tuhan aku mau dong jadi sahabat Tuhan yang dimana Tuhan tuh taruh isi hati Tuhan biar aku tuh tahu Tuhan apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidupku, bagaimana sih Tuhan aku bisa punya mata seperti matamu dan punya hati seperti hatimu untuk hidup di dunia ini gitu kan. Gitu. Jadi kita jadi naik level lagi. Bahkan sampai akhirnya pas Tuhan datang kita udah siap nih jadi mempelai-mempelainya Tuhan gitu. Jadi kita gak berhenti sampai di anak gitu. Jadi marilah kita terus menjadi anak-anak terang yang terus mencari dan mengejar perkenanan Tuhan di dalam setiap waktu hidup kita. Naik level gak cuma ngasih uang dalam bentuk persembahan, tapi juga seluruh hidup kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Kau berikan kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang baik, apa yang benar dan apa yang sempurna. Biarlah pada akhirnya Tuhan kami hanyalah anak-anak-Mu, hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu, hidup kami menjadi lebona yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, in Jesus name we pray, amin. When the mountains fall and the tempests roar, you are with me. When creation falls, still my soul will soar on your mercy. I walk through the fire with my head lifted high, in my spirit revive in your story. I look to the cross as my failure is lost in light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name, resting up from the ashes, God forever
the ruins come to life with the beauty of your wings, resting up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name, resting up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan
Sejauh langit dari bumi Tuhan, betapa Engkau sangat tinggi ya Tuhan. Kami Tuhan dengan keterbatasan kami Tuhan tidak bisa ya Tuhan mengerti segala Tuhan rahasia yang Kau miliki Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami bisa menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami bisa menyentuh jubah-Mu ya Tuhan. Supaya urapan itu turun ke atas kami. Kemuliaan itu melingkupi kami ya Tuhan. Supaya kami Tuhan diterangi oleh kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menghadap kepada Engkau ya Tuhan. Yang kami Tuhan sudah sertai Tuhan dengan puji-pujian kami ya Bapa. Urapi kami ya Tuhan setiap hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar terang-Mu Tuhan menerangi pikiran kami Tuhan. Supaya kami selalu mengerti segala kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan kami mau Tuhan. Engkau ajari kami setiap waktu Tuhan. Kami tahu ya Tuhan kami adalah the glorious runtuhan-runtuhan Tuhan. Tapi Engkau sanggup ya Tuhan membangkitkan kami ya Tuhan. Berdiri tegak di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk Tuhan selalu Tuhan berada di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan dengan puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengar Tuhan, isi hati-Mu ya Bapa. Urapi setiap hati kami, khususnya hamba-Mu Tuhan. Untuk Tuhan berbicara sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you guys, thank you. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, apa kabar? Shalom, shalom, shalom. Saya berbangga hati, bergembira karena saya bisa kembali di mimbar ini setelah sekian bulan purnama saya tidak ada. Saya rasa ada 3 bulan purnama saya tidak ada di sini. Dan saya biasa kalau di mimbar ini saya rasa ada Pak Nino ada benarnya karena pada waktu itu saya saya minta ada beberapa waktu. Katakan sabbatical leave, beliau bilang tidak ada sabbatical leave. Siap atau tidak siap, sampaikan firman Tuhan. Itu benar sekali Bapak Ibu sekalian. Karena 3 bulan tidak terasa saya sudah tidak ada di mimbar ini, rasanya kayak seperti anak TK lagi. Jadi agak bersabar, pagi ini kita banyak kesaksian, saya akan menceritakan ada apa 3 bulan sebelumnya. Supaya semua bisa menikmati kasih Tuhan bersama-sama saya. Bukan saya aja menikmati, Bapak Ibu sekalian bisa menikmati. Bapak Ibu sekalian, saya 3 bulan ini pertama saya kesibukan pada waktu bulan September saya harus melayani saudara-saudara kita umat Katolik di mana Paus Fransiskus datang dan menyerahkan misa kudus, misa ekaristi di GBK dengan 90.000 jemaat yang hadir di 2 stadion utama itu sungguh besar dan pada waktu itu saya puji Tuhan bisa melalui hal-hal yang sangat baik. Dan yang kedua, bulan lalu sudah dijadwalkan saya membagikan firman Tuhan tapi kehendak Tuhan Pastor Michael yang berbicara. Tapi saya tahu itu persis yang Tuhan inginkan buat kita semua jemaat Kenisa. Pastor Michael sudah menyampaikan firman Tuhan luar biasa dan kita semua diberkati. Dan yang ketiga saya diajak Pare sama Bu Friska untuk lari bersama-sama dia. Saya Bapak Ibu sekalian inilah atlet-atlet Kenisa, atlet-atlet pelari cepat dan kuat. Saya hanya bisa membuntutinya aja dari belakang. Karena saya nggak mungkin melalui mereka itu atlet-atlet terkenal di Kenisa. Saya rasa pengaruhnya sangat besar di sini. Baik di mimbar maupun di luar mimbar dia sudah mempengaruhi saudara-saudara. Jadi saya mencoba dan saya puji Tuhan saya bisa lolos dari ujian itu. Dan bersuka hati lolos dari ujian itu dan walaupun waktunya tidak sesuai dengan keinginan saya. Tapi saya bersuka cita karena bisa sampai finish. Setelah itu Bapak Ibu sekalian saya 3 minggu bersama istri saya. Berdua saja. Mohon maaf Ko Daniel piala bergilirnya saya sudah ambil. 3 minggu bersama istri saya. Bahkan Pak Nino aja gak sanggup sama saya. 3 minggu berdua saja. Luar biasa. 21 kali candlelight dinner Bapak Ibu sekalian.
21 kali. Hampir 30 tahun perkawinan masih bisa 21 kali candlelight dinner. Ngomong apa aja sih itu bertiga. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita itu, saya rasa Pak Nino mohon maaf, mungkin piala saya akan juara bertahan untuk sekian lamanya. Nggak ada yang mungkin ngambil piala dari saya. Saya masukin lemari di sana untuk saya, wah luar biasa. Gak ada Bapak Ibu sekalian. Anak-anak muda coba contoh saya, jangan contoh ini dia. Anak-anak muda. 3 minggu, bayangin aja, tanpa handphone. Karena internet terbatas Bapak Ibu sekalian. Pindah-pindah negara internet mati hidup, jadi kita terpaksa harus berdua. Haleluya, puji Tuhan. Saya rasa itu kesaksian yang terbesar buat saya untuk pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian akhirnya kita survive Bapak Ibu sekalian. Coba lihat kita berdua. Berat badan menambah, semua nambah. Ya kan, kehikmatan bertambah, semua bertambah. Jadi mungkin kita bisa bikin session lagi untuk bagaimana menjalani kehidupan berdua saja. Pak Nino sama Bu Meda enak, ada cucu, dia bisa menghindar dari keberduaan. Ya, banyak excuse gitu kan. Kalau kami tidak punya excuse ya udah berdua stuck tuh ya. Mantap. Bapak Ibu sekalian, yang terbesar buat saya kesaksian saya bulan September itu pada bulan Mei tahun ini saya sudah dapat kabar bahwa saya diminta untuk membantu konferensi Wali Gereja Indonesia untuk menyambut Paus Fransiskus dan membuat misa Ekaristi di GBK itu salah satu yang terbesar karena terakhir Paus yang terakhir tahun 89 jadi 35 tahun dan ini merupakan bukan hanya pemimpin umat Katolik tapi kepala negara sekaligus, jadi sangat-sangat luar biasa acaranya. Awalnya saya menolak loh Bapak Ibu sekalian, awalnya karena luar biasa 90.000 undangan yang tersedia harus saya sebar. Dari Sabang sampai Merauke ada jutaan umat Katolik di Indonesia dan harus ada beberapa technical challenge-nya. Jadi tantangan technical yang banyak karena ada IT dan segala macam teknologi yang disertakan di situ. Yang kedua adalah bisa dibayangin Bapak Ibu sekalian 1.500 bus yang mengantar jemaat itu masuk ke Jakarta pada hari biasa ya waktu itu, bukan hari Sabtu, Minggu ataupun hari libur. Jadi saya ngebayang macetnya itu di Jakarta luar biasa, tanpa itu aja macetnya wow. Jadi saya pikir ini yang jadi banyak sekali pikiran-pikiran saya, tantangan-tantangan yang dalam benak saya. Jadi saya agak ragu-ragu waktu itu mengambil tawaran ini. Tapi ketika dia bilang, Pak Daswar ini ada misa loh. Begitu saya dengar misa, kata yang pertama keluar adalah worship, puji-pujian. Yang kedua adalah firman Tuhan. Yang ketiga adalah perjamuan kudus. Di situ boleh saya bilang, ya Tuhan berikan saya waktu, kesempatan untuk melayanimu kali ini bersama-sama saudara-saudara kita umat Katolik. Jadi akhirnya saya ambil Bapak Ibu sekalian. Lalu ambil, lalu saya persiapkan semuanya dengan baik dan hasilnya itu luar biasa. Saya sangat menikmati pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tangan-tangan Tuhan yang bekerja di misa itu dengan mata kepala saya sendiri. Saya mengalami Tuhan di dalam situ dan saya mengerti kenapa saya ada di acara itu. Bapak Ibu sekalian, kita balik ke laptop. Kita kembali ke tema kita mengenai pagi ini adalah passionately seeking for God. Kita ambil firman Tuhan, saya ambil firman Tuhan dari Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Bersyukurlah kepada Tuhan,
serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita renungkan tema kita yang kita dapatkan untuk bulan ini adalah Seeking for God. Saya rasa tema ini bukan diperuntukkan buat orang-orang yang ada di luar sana. Saya rasa Seeking for God ini diperuntukkan untuk saudara dan saya, di Kenisa ini khususnya, dan orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi itu yang kita harus pahami, bahwa Seeking for God itu secara, kalau kita renungkan baik-baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah buat saudara dan saya. Pertanyaannya kenapa? Tadi Ria sudah mengatakan supaya kita level up. Kemudian adalah supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sejauh langit dari bumi, demikianlah posisi kita dengan Tuhan. Makanya tema ini sangat relevan buat kita Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini harusnya lebih lagi mengenal Tuhan. Karena benar-benar Bapak Ibu sekalian, saya terganggu pada waktu saya ditawari pekerjaan seperti ini. Tapi bila saya renungkan, kalau ada firman Tuhan, kalau ada puji-pujian, kenapa saya menghindar? Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita perlukan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Betapa Tuhan memperlihatkan kepada kita sebenarnya, kita ini semestinya mencari Tuhan lebih dalam lagi, lebih passionate lagi kalau tema ini kita lagi, lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara-saudara kasih, karena disitulah di Mazmur ini apa dikatakan, Mazmur ini diperuntukkan untuk bangsa-bangsa Israel yang mengenal Tuhan. Langsung dikatakan, diperintahkannya di Mazmur ini, bersyukurlah pada Tuhan, perkenalkanlah, saya katakan, perkenalkanlah, you spread the word about God to other people, ke bangsa-bangsa lain. Bernyanyilah, bermazmurlah, bernyanyilah, sing to the Lord, bermegahlah dan cari Tuhan, dan ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara-saudara kasih, kita mengenal Tuhan itu kan gak simple mengenal Tuhan. Semua orang punya pengalaman perjumpaan Tuhan. Everybody has a reason ketemu Tuhan, bersama Tuhan sekarang. Ada yang biasa-biasa aja. Ada yang harus menabrak tembok. Ada yang ditegur. Ada yang dibicarakan. Saudara-saudara kasih, Rasul Paulus mengatakan begitu, semuanya ku anggap sampah di belakangku. Tapi yang ku ingini di Filipi 3 ayat 10 adalah yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus dari mata ke mata dan melihat Yesus, hatinya sekarang adalah mencari Dia. Saudara-saudara kasih, dan sekarang kita bertanya bagaimana kita mencari Tuhan kalau kita tidak kenal Dia. Saudara-saudara kasih, kalau kita tidak kenal Dia, bagaimana kita mengalami Tuhan? Buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, perlu ada orang lain, of course. Makanya kita perlu penginjilan. Makanya kita perlu
misi, pelayanan misi dan sebagainya. Tapi artinya gini, kalau tidak diperkenalkan, Bapak Ibu sekalian punya pengalaman dalam penginjilan, mungkin ada yang gampang, ada yang sulit. Ya. Tapi ada juga orang yang semuanya baik-baik aja, ketika menginjili itu susahnya setengah mati, Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka punya pekerjaan baik, kalau dia punya karir yang baik, kalau dia punya keuangan yang baik, kesehatan yang baik, keluarga yang baik, edukasinya baik, saudara-saudara coba aja mengenalkan Tuhan sama dia. Sulit nggak? Ya sulit. Negara-negara yang mapan lebih sulit lagi Bapak Ibu sekalian. Negara-negara di Jepang sulit Bapak Ibu sekalian. Atau di negara-negara yang sudah mapan. Nah, kemapanan itu paling sulit Bapak Ibu sekalian. Satu waktu dengan istri saya di dalam suatu taksi di suatu negara, di Belgia waktu itu, ya dalam suatu taksi, seperti biasa istri saya mencoba menginjili supir taksi. Dia coba, you know God, you know Jesus, Jesus baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Supir taksinya sambil menyetir, I don't believe in God. I have a good job. I have a good medical system here. I have so many things yang semua di-provide oleh negara saya. Saya nggak perlu Tuhan. Yang saya perlu adalah Godiva. Godiva itu coklat merek di Belgia. Godiva. Saudara-saudara kasih, begitu susahnya istri saya menginjil. Tapi saya tepuk tangan, nice try, next time better. Saya bilang gitu aja, nice try, nice try. Saya ketawa saja, tapi kalau soal menginjil urusan dia lah, saya bilang gitu. Saya coba berdoa aja komat kami, aduh gimana nih, aduh nanti taksinya muter-muter, kita jadi susah nih kan gitu kan. Tapi ya susah Bapak Ibu sekalian untuk mengenalkan Yesus dan menyuruh orang mencari Tuhan kalau dia tidak kenal. Bagaimana orang mau kenal kalau tidak mengalaminya Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah saya bilang itu sulit Bapak Ibu sekalian untuk menginjil orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Untuk yang belum pernah mengalami Tuhan. Jadi itulah permasalahan-permasalahan yang kita alami bahwa kita yang sudah mengalami Tuhan, tema inilah diberikan kepada kita. Makanya di ayat 3, ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya tahu semua orang punya kesaksian, pengalaman dengan Tuhan. Tapi yang mau sampaikan, tema ini sungguh luar biasa. Kita nggak bisa sit back and relax, menikmati kasih karunia Tuhan, as take it for granted. Saudara sudah menerima Yesus, yes saudara sudah dibaptis, yes saudara sudah diurapi dengan Roh Kudus, tapi it's not enough. Mazmur 105 ini mengingatkan kita sekali lagi, carilah wajahnya setiap hari. Saudara-saudara kasih, bagaimana mengalami Tuhan sih sebenarnya? Apa sih tanda-tandanya untuk mengalami Tuhan? Saudara-saudara kasih, saya tidak terlalu banyak teori mengenai mencari Tuhan, mengalami Tuhan. Hiduplah melekat kepada Tuhan. Itu saja, melekat. Jangan jauh-jauh dengan Dia. Dan kita juga harus taat akan perintahnya. Dan selalu bergantung kepadanya. Yohanes 15 ayat 5 sudah mengkonfirmasi itu firman Tuhan ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu sekalian, jadi mengalami Tuhan itu adalah satu tanda bahwa kita harus mencari Tuhan yang lebih dalam lagi. Bulan lalu Bapak Ibu sekalian, saya tiba-tiba ditelepon oleh seseorang dan mengajak saya makan siang. Di dalam pembicaraan makan siang ini dia berkata, Pak Daswar, ternyata dia salah satu pemegang saham
dari publik ya. Jadi saya nggak tahu dia siapa, cuman dia ternyata salah satu yang memegang saham perusahaan saya gitu. Oke, saya nggak ada kewajiban untuk memberitakan segala macam. Tapi dia tiba-tiba menyatakan, apa Pak Dasor itu pelayan Tuhan ya? Dari mana dia tahu gitu. Nah ini persoalan Bapak Ibu sekalian. Kalau go public itu perusahaan, orang lain tahu saya, tapi saya nggak tahu dia gitu kan. Bapak pelayan Tuhan. Iya, saya pelayan Tuhan. Di gereja mana? Saya di GBI Kenisa. Di mana tuh Kenisa? Ada tuh di Satrio sana, di Lotte Shopping gerejanya. Oh, Bapak di anggota hamba Tuhan ini ya, hamba Tuhan itu ya, disebut namanya. Oh enggak. Kita enggak afiliasi dengan gereja ini. Kita enggak afiliasi, kita independen, otonomi sendiri. Bapak tahu enggak Pak Konstan Marino Penggawa? Oh tahu, nah itu bos saya bilang itu. Nah itu bos saya bilang gitu kan. Jadi gak perlu tahu saya, tahu dia aja udah cukup. Karena saya bantu-bantu aja di gereja gitu kan. Pekerjaan-pekerjaan yang kecil-kecil lah gitu. Beliau yang besar-besar gitu kan. Lalu saya bilang gini, saya tanya kenapa Bapak nanyakan itu? Enggak Pak, bukan begitu Pak. Bapak harus bikin sekolah. Loh kenapa bikin sekolah? Kan investasinya agak berbeda nih. Iya, GBI kebanyakan bikin gereja tapi gak pernah bikin sekolah. Waduh, saya dituduh kiri kanan begini-begini gitu kan. Sekolah itu penting Pak, ini gereja ini bikin ini, gereja ini bikin ini. GBI mana Pak sekolahnya? Kan ada gereja teologi. Ribuan gereja teologi Pak, udah cukup gereja teologi di Indonesia ini. Udah cukup. Tapi kan kita perlulah sekolah-sekolah yang berbasis agama Kristen, IPK, SPA dan sebagainya. Terus saya bilang, aduh, kok saya dituduh-tuduh nih kan gitu kan. Lalu saya tiba-tiba dikasih hikmat Tuhan. Pak, bergereja itu penting Pak. Kenapa pada suatu gereja penting? Kan anyway di gereja jemaat Bapak kan pindah dari gereja satu gereja yang lain. Dituduh terus gitu kan. Aduh ini kenapa ini? Saya lupa menjawab ya. Terus tiba-tiba saya dikasih satu tanda dari Roh Kudus gitu. Bacakan visi misi gereja Kenisa. Coba tampilkan dulu visi misi gereja Kenisa. Coba tampilkan. Dalam suatu kesatuan keluarga kami memuji Allah, kami berdoa, kami belajar firman Tuhan dan melatih satu sama lain serta mengalami kasih karunia Tuhan, tanda-tanda mujizat dan melaksanakan amanat agung. Saya mau garis bawahi kepada orang ini bahwa kita harus mengalami kasih karunia Tuhan, tanda-tanda mujizat. Garis bawahi. Pak, kami mengajar jemaat kami untuk bisa mengalami Tuhan. Kalau jemaat tidak bisa mengalami Tuhan, nggak perlu ada gereja Pak. Karena gereja didirikan untuk Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak ada di situ, bagaimana orang bisa mengalami Tuhan? Terus dia diem. Tapi perlu dipikirkan bikin sekolahan Pak. Ya. Pak, sekolahan itu investasi, ukurannya beda Pak. Kalau kita kan menabur di kerajaan Allah, cuma itu aja Pak sebelah gitu. Nah, anyway, poinnya adalah Kenisa itu harus mengajar jemaatnya untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengalami kasih karunia Tuhan, mungkin sia-sialah kita di sini semuanya. Saudara-saudara kasih, jadi mengalami Tuhan itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Sangat penting. Jadi itu mengalami itu adalah mestinya kita semua umat Tuhan bisa mengalami Tuhan. Bukan itu adalah privilege saya, Pak Nino, Bu Friska atau semua yang ada di depan sini. Tapi inilah privilege buat Anda semua, Bapak Ibu sekalian, alami Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan face to face adalah privilege kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pertama adalah kita kalau untuk mencari Tuhan harus alami Dia. Berjumpa dengan Dia.
perjumpaan dengan Tuhan sangat penting. Hal yang kedua yang saya perlu bagikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam mencari Tuhan, mencari wajahnya, seeking for God, adalah menggunakan mata iman selalu bila ingin mencari Tuhan. Mata iman itu Bapak Ibu sekalian itu apa? Saya bacakan firman Tuhan dulu dari Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikan Tuhan. Mata iman itu adalah kalau bahasa sehari-harinya, bahasa kerennya adalah contemplative eyes. Adalah mata yang kontemplatif. Adalah mata yang tidak melihat objek yang di depannya, tapi objek yang di belakangnya sana Bapak Ibu sekalian. Dengan cara merenungkan dan berdoa ketika kita mau melihat Tuhan. Saudara-saudara kasih, firman ini menyatakan ketika Daud dikelilingi oleh musuh-musuhnya, dalam keadaan ketakutan, apa yang dilihat menantikan kebaikan Tuhan untuk datang. Saudara-saudara kasih, kalau kita melihat hamba Tuhan, Daud ini Bapak Ibu sekalian, begitu dia percaya Tuhan akan menolongnya. Saudara-saudara, musuh-musuhnya itu ada di depan matanya loh. Saul itu ada di depan matanya. Tapi dia tidak percaya bahwa Tuhan tidak menolongnya. Dia nantikan Tuhan untuk menolongnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita punya mata iman, kalau melihat sesuatu dalam Tuhan itu kita harus melihat mata iman, the contemplative eyes. Tidak hanya yang di depannya, tapi jauh ke depan merenungkan apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya kasih ilustrasikan, ada beberapa di sini yang mengerti olahraga golf Bapak Ibu sekalian. Kalau golf itu kan kalau misalnya ada yang terminologinya mungkin saya tidak semuanya bisa mengerti. Jadi kalau misalnya ada satu hole 400 yard par 4 misalkan Bapak Ibu sekalian. Saya selalu bicara dengan caddy saya sebenarnya bolanya diarahkan kemana nih Cat? Ke sebelah kanan Pak, deket tiang segala macam. Lalu saya renungkan itu, bola itu harus jatuh di situ Bapak Ibu sekalian. Ketika saya selesai merenungkannya, baru saya ngambil posisi sebelum mukul. Ketika saya mukul Bapak Ibu sekalian, di depan saya itu ada bunker, ada kolam, ada OB, ada semak belukar Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan itu yang saya lihat Bapak Ibu sekalian. Saya mau lihat bola saya ada di ujung sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menuju sesuatu, do not see permasalahan saudara Bapak Ibu sekalian. Do not see tantangan-tantangan yang hadapan saudara. Tapi lihat tujuan Tuhan sesungguhnya ke depan sana. Kadang-kadang pada waktu saya masih mula-mula Bapak Ibu sekalian kalau main golf, kalau saya lihat air ketakutan, gemeter gitu. Karena otak saya itu adalah bola itu masuk air. Bola itu ke kiri, bola itu ke kanan. Ini yang pikiran-pikiran ini Bapak Ibu sekalian yang merusak. Tapi begitu saya mulai tenang, dia mengatakan saya bisa bola itu sampai ujung sana yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ini namanya contemplative eyes Bapak Ibu sekalian. Kita harus melihat dengan mata yang kontemplatif, merenungkan keadaan kita bersama Tuhan. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau kita mau mencari Tuhan, you don't wake up in the morning and pray. Bagaimana kita mencari Tuhan kalau setiap pagi kita nggak baca firman? Karena yang di pikiran saudara adalah target, khususnya anak-anak muda akhir tahun, target kita gimana? Kita harus kerja lebih keras lagi, double shift, triple shift, harus ini, harus itu, harus itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak bekerja sesuai. Makanya tema ini sangat-sangat relevan buat kita. Carilah kerajaan Allah lebih dahulu dengan segala kebenarannya.
maka yang lain akan ditambahkan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah kita harus melihat sesuatu dengan mata iman kita kalau kita mencari Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah kita harus merdeka dari segala persoalan kita. Kita harus merdeka Bapak Ibu sekalian dari masa-masa lalu kita. Kita ini the glorious rune. Kita adalah produk-produk kesempatan kedua. Kita harus merdeka dari yang pertama itu. Kita semua sudah lahir baru dan kita harus lupakan apa yang ada di belakang kita kemarin. Saya baca beberapa firman Tuhan di Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Saya rasa firman Tuhan ini sudah Bapak Ibu mengerti semuanya. Tapi ada baiknya kita baca firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah ia selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu sekalian, kesaksian saya pada waktu itu setelah saya mengambil komitmen saya untuk membantu saudara-saudara kita umat Katolik pada waktu itu, ada 3 bulan persiapannya, saya tidak terlalu banyak, tapi intensely kita melakukan persiapan-persiapan, menggambar desain-desain semuanya sampai 3 bulan lamanya. Dan singkat cerita kenapa saya mesti ketawa Kamet ya? Kalau ada singkat cerita ya. Singkat cerita, akhirnya datanglah hari itu. Jadi hari itu semua persiapan-persiapan saya harus eksekusi di lapangan. Desain semua selesai, produksi, komunikasi, semua persiapan itu sudah saya harus eksekusi di lapangan pada waktu itu di GBK. Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang tidak mudah saya lalui pertama karena tidak semua sesuai dengan desain saya. Jadi produksi salah, itu salah, ini salah. Hari H-1 itu semua banyak persoalan yang saya hadapi. Semua pegawai saya, staf-staf saya 300 orang jumlahnya sudah stres setengah mati, tidak tidur dan segala macam Bapak Ibu sekalian. Lalu pada waktu itu sudah mulai komunikasi berantakan, semua saling menyalahkan ini itu gitu. Saya sebagai pimpinan pada waktu itu tertekan Bapak Ibu saya, terus terang tertekan sekali. Dan pada waktu itu saya nggak tahu mesti kemana saya lari. Saya lari ke Tuhan. Tuhan tolong ini Tuhan. Kami jauh dari kesempurnaan. Tapi sempurnakan ini karena besok sudah hari hanya. Saya Bapak Ibu sekalian, saya minta semua orang berdoa. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya di kantor tuh jarang berdoa dengan teman-teman. Karena saya ini kan pimpinan dan saya di label yang ada di mimbar ini. Saya tidak mau dituduh karena jabatan saya mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa keyakinan mereka. Karena mereka beragama yang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi saya jarang berdoa. Saya berdoa itu hanya sendiri. Tapi entah kenapa Roh Kudus itu menekan saya gitu. Saya merasa tertekan oleh my spirit. I have to pray.
saya harus berdoa. Dan nggak tahu kenapa saya ambil mic, saya yang berdoa hal ini. Semua orang terkejut kok pada suara yang berdoa kayak gitu. Saya berdoa, Bapa di surga, kami jauh dari sempurna. Banyak hal yang kami tidak inginkan terjadi. Besok sudah waktu acaranya dan kami ingin punya mata seperti Engkau melihat. Kami ingin punya telinga seperti Engkau mendengar. Kami ingin punya pikiran seperti Engkau pikirkan. Karena di sini akan terjadi puji-pujian, di sini ada firman Tuhan, dan di sini ada perjamuan. Tuhan kuatkanlah semua, dan waktu itu saya selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian, saya pada waktu itu sudah tidak sanggup lagi karena jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 6 pagi acara mulai dan saya tidur hanya 2 jam. Lalu saya waktu itu tinggal di Hotel Century, sekarang namanya apa ya, Art Hotel. Dan sama istri saya ya, nggak sama yang lain, sama istri saya. Saya selalu berdua Bapak Ibu sekalian, 21 candlelight dinner. Mau apa? Udah terbukti, saya juaranya. Piala bergilir untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, ketika bangun pagi jam 6, udah suara tetot karena clear area kan. Clear area karena ada RI1, semuanya. Jadi semua RI1 semua clear area, saya buka jendela saya pagi hari. Saya lihat di depan saya adalah Gelora Bung Karno seluas-luasnya. Saya angkat tangan, Bapa, this is my battlefield. Urapi aku, biarkan semua orang masuk ke mesbahmu, ke pintu gerbang ini dengan sukacita. Lalu saya berdoa Bapak Ibu setiap gerbang. Gerbang Tenggara, gerbang Timur, gerbang Utara, gerbang Barat, saya doakan Bapak Ibu sekalian, sendirian. Lalu selesai semua, saya penuh dengan sukacita, saya merdeka sekali setelah semalaman bermasalah, saya merdeka sekali, saya masuk ke situ, kemudian mulailah acara. Semuanya sukacita Bapak Ibu sekalian, lancar selancar-lancarnya orang-orang masuk Bapak Ibu sekalian. Jam 2, jam 3, udara sangat panas Bapak Ibu sekalian. Sangat panas. Dan beberapa orang yang sudah pingsan karena kekurangan air, sangat panasnya. Terus saya bilang ada teman-teman saya, Pak Daswar ini SOP-nya kita harus berhentikan. Nggak bisa berhentikan. Keluarkan air minum, semuanya tumpahkan ke situ. Beri mereka minum, kalau misalnya kelelahan masukkan ke ruangan AC supaya mereka tidak terlalu panas. Karena mereka semangat sekali, karena ketemu dengan pemimpin nomor 1 umat Katolik itu semangat sekali Bapak Ibu. Tapi fisiknya, terus saya bilang semua masuk, terus saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan turunkanlah derajat panasnya ini supaya tidak kepanasan. Tiba-tiba awan mendung Bapak Ibu sekalian. Jatuhlah hujan. Semua udah kita siapkan semuanya, jaket hujan sudah terpasang jaket hujan, dan hujan turunlah Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Tapi setelah hujan, bagaimana misanya ya kalau hujan-hujan gitu. Lalu bersama para pastor, romo-romo semua yang ada di situ, kita berdoalah kepada Tuhan supaya hujan berhenti. Berapa menit kemudian hujan berhenti Bapak Ibu sekalian. Hujan berhenti dan semua acara lancar selancar-lancarnya dan semua orang bersuka cita. Bersuka cita karena semua menerima hadirat Tuhan. Saudara-saudara kasih, pada waktu Petrus Bapak Ibu sekalian menjala ikan semalam suntuk, tidak ada satupun ikan dalam jalannya Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika Yesus menyuruh jauh ke dalam, lebih dalam lagi Petrus, lebih dalam lagi engkau menjala. Tuhan, aku sudah semalaman.
Gak ada ini ikan, gak ada lagi, mau kemana lagi ikan? Percayalah, percayalah. Lalu Petrus menyalur jalannya dan mendapatkan ikan. Bapak Ibu sekalian, sejauh langit dan bumi kita gak pernah ngerti Bapak Ibu sekalian. Cuma persoalannya ini kadang-kadang pikiran kita ditawan. The prisoner of your failure. The prisoner of your past. The prisoner of your sin. Saudara-saudara kasih. Kita gak bisa jadi tawanan daripada kegagalan kita kalau kita masuk ke hadirat Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan dengan pikiran seperti itu. Saudara-saudara kasih. Ya seperti Petrus. Katakan, dah semalaman aku mencari ikan, di mana-mana tidak ada satupun ikan. Tapi Tuhan ingin kita jauh. Jauh daripada masalah. Lebih dalam lagi kita mengerti Tuhan. Katakan, Tuhan lebih dalam lagi Petrus. Lebih dalam lagi. Kita ini terbatas di sini. We are so shallow. Pengertian kita sama Tuhan. Tapi Tuhan itu sangat dalam. Begitu panjang dan lebarnya, dalamnya kasih Tuhan. You don't ever understand it. Dan saya menyaksikan Bapak Ibu sekalian betapa Tuhan bekerja pada hari itu. Dengan tangannya. Dan saya rasakan bahwa saya bersyukur mengalami Tuhan pada hari itu. Dan saya merasakan Tuhan itu sangat besar. Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini saya cuma mengkonklusikan. Kalau kita mencari Tuhan, experience God, alami Tuhan. Dia bukan objek Bapak Ibu sekalian. Dia Tuhan. Saudara-saudara kasih, ketika saya mendampingi Frans, congratulations Frans untuk dapat masternya. Dia berbicara dengan saya menjadi narasumber mengenai serupa dengan Allah. Saudara-saudara kasih, kalau kita menjadi segambar serupa dengan Allah, karakter Tuhan itu serupa dengan kita. Yang membedakan apa Bapak Ibu sekalian? Kita bukan Tuhan. Kita hanya karakter Tuhan, tapi kita bukan Tuhan. Itulah makanya kita harus seeking God passionately. Supaya kita mengerti kehendaknya, mengerti apa yang dipikirkan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah selalu menggunakan mata iman, the contemplative eyes. Lihat jauh ke depan. Apa yang dilakukan Habakuk pada waktu menantikan Tuhan adalah dia naik ke mercusuar ke atas menantikan Tuhan. Jadi kita bisa merenungkan Tuhan jauh sekali. Jangan terbatas dengan apa yang di depan kita. Tapi jauh di belakang itu apa yang kita mesti lihat. The contemplative eyes. Yang ketiga harus merdeka Bapak Ibu sekalian. We have to be free. Gak bisa menghadap Tuhan, mencari Tuhan dengan segala pikiran-pikiran masa lalu kita. Dengan segala persoalan-persoalan kita. Dengan segala failure-failure kita. Gak bisa Bapak Ibu sekalian. Saya sudah saksikan Bapak Ibu, jauh dari sempurna persiapan saya. Tapi Tuhan bisa rubah semua menjadi kesukaan. Semua menjadi sukacita. Let me close dengan firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak jauh-jauh dari kita Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu ada di perahu Bapak Ibu sekalian. Hanya sekarang persoalannya adalah maukah kita tinggalkan segala apa yang kita pikirkan dan kenalkan Tuhan lebih dalam lagi. Saudara-saudara kasih, camkan ini Bapak Ibu sekalian, carilah Tuhan selama dia berkenan. Berserulah
kepadanya selama ia dekat. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Demikian Tuhan firman Tuhan telah hamba-Mu sampaikan. Tuhan, you cannot see everything Tuhan. I cannot see deep inside of our soul Tuhan. Karena Engkaulah yang mengerti ya Tuhan. Setiap hati dan pikiran kita. Tuhan, Kau lihat Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan di ruangan ini Tuhan, yang sedang mencari Engkau ya Tuhan. Mungkin mereka desperate Tuhan, mungkin mereka itu gak ada jalan lain ya Tuhan. Mungkin itu ada masalah di keluarganya, mungkin ada sakit penyakit ya Tuhan, mungkin ada pekerjaan yang belum selesai ya Tuhan. Mungkin ada kekhawatiran ya Tuhan untuk masa depan kami. God, please help us Lord. Put away semua Tuhan yang menghalangi kami untuk masuk ke dari hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, merdekakan kami ya Tuhan dari spirit ketergantungan ya Tuhan. Spirit daripada keinginan ya Tuhan untuk mendapatkan yang ada di dunia ini Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh Tuhan adalah Tuhan yang memiliki segalanya Tuhan. Engkau sanggup Tuhan pour out your love Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Tuhan, sentuh kami ya Tuhan. Aku tahu Tuhan Engkau masih berkenan Tuhan untuk kami ya Bapa. Tuhan, sentuh hati kami ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu mencari Engkau. Tuhan, aku percaya ya Tuhan, jemaat-Mu Tuhan di Kenisa ini secara khusus ya Bapa, yang sedang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, hadirlah Tuhan. Tuhan, Engkau jawab Tuhan. Engkau pernah menjawab doaku Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjawab doa mereka ya Tuhan. Tuhan, berikan mereka ya Tuhan segala kehausan, kelaparan ya Tuhan atas Engkau ya Tuhan. Penuhi mereka Tuhan dengan aliran air yang tidak pernah berhenti ya Tuhan. Supaya kami Tuhan setiap saat Tuhan dipenuhi oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkaulah sumber kasih itu Tuhan. Biar kasih itu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Khususnya jemaat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, demikian ya Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan untuk selalu Tuhan siap atau tidak siap melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Luar biasa. Thank you Pak Daswar, luar biasa. Experience God, alami Tuhan. Have a faith eyes, punya mata yang beriman yang bisa lihat jauh ke depan sana yang kita nggak bisa lihat. Dan yang ketiga, merdeka. Thank you bro, thank you so much. Terima kasih untuk firman Tuhan. Bapak yang baik, tadi Pak Daswar membacakan kita lagi tentang visi gereja kita. Saya minta tolong dong dibaca, dikeluarkan lagi visi gereja kita. Bapak Ibu, waktu kami berdelapan, Pak Daswar dan Ibu Friska, bersepuluh maaf. Waktu itu kami sedang dalam satu ruangan, kami lagi mencari Tuhan. Tuhan, apakah kami akan membuka gereja ini? Kami rapat, Pak Daswar, Ibu Magda, Ibu Friska, Pak Ray, Pak Joni, Ibu Nancy, Ibu Pinkan, Pak Jo nggak hadir pada saat itu, Ibu Pinkan, Meda dan saya. Kami lagi berdoa, kami mencari hadirat Tuhan. Kami minta Tuhan, apakah kami membuka gereja ini apa enggak? Apakah kami tutup gereja ini dan kami bergabung dengan gereja-gereja yang lain? Waktu kami berdoa, Roh Kudus memimpin saya, ambil kertas dan ambil bolpen. Dan pada saat itu mulailah saya menulis
ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, Tuhan kasih mengenai keluarga, kesatuan keluarga. Tulis dalam kesatuan keluarga. Pada saat itu saya cuma tulis satu keluarga. Terus saya tulis memuji Allah. Terus saya tulis berdoa. Terus saya tulis belajar firman Tuhan. Saya nggak tahu, tangan saya semua dipimpin. Saya nggak tahu sama sekali Bapak Ibu. Yang lain sedang berdoa, sedang diskusi, saya sendiri di situ yang menulis. Dan Tuhan katakan to train each other. Saya tulis to train each other. Dan mengalami kasih karunia. Kemudian tanda-tanda mujizat. Dan terakhir Tuhan bilang harus ada penginjilan. Dan melaksanakan amanat agung. Kemudian saya bacakan kepada 10 kami, 9 kami. Dan semua penuh damai sejahtera Bapak sekalian. Dan mengatakan ini konfirmasi. Gereja tanpa visi, maka dia tidak kemana-mana. Dan itu pertama kali yang Tuhan berikan untuk gereja kita Bapak sekalian. Amin. Yuk kita sama-sama kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Dalam satu kesatuan keluarga, kami memuji Allah, kami berdoa, kami belajar firman Tuhan, dan melatih satu sama lain, serta mengalami kasih karunia Tuhan, tanda-tanda mujizat, dan melaksanakan amanat agung. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan baik Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang visi ini masih tetap melekat sama kita. Kita keluarga yang terus belajar firman Tuhan. Yang terus seeking God. Mencari Tuhan, belajar firman Tuhan terus. Dan mengalami akan mujizat kasih karunia-Nya. Amin. Dan gak berhenti sampai situ saja. Tapi kita mulai memberitakan ke orang lain. Wow, ternyata kalau kita mengikuti Yesus. Itu luar biasa loh. Kamu mau gak mengenal Yesus? Amin. Haleluya. Yuk kita berdoa. Kita akhiri ibadah kita yang luar biasa. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan. Anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah boleh kami naikkan Tuhan. Terima kasih. Kami terus meninggikan Engkau. Kami terus mengagungkan Engkau. Kami mau terus memuliakan Engkau dengan pujian penyembahan kami. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan. Yang terutama lagi, biarlah kami persembahkan tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, seperti apa yang tadi Riyad sampaikan tadi. Thank you God. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami lakukan. Terima kasih firman Tuhan yang sudah boleh kami terima. Wow Tuhan, kami boleh segarkan lagi, diingatkan lagi. Betapa kami harus seeking God passionately. Dan itu yang harus kami lakukan Tuhan. Untuk mengalami Tuhan. Punya mata rohani yang betul-betul iman. Dasar pada iman. Sebab firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang kami pegang Tuhan. Dan kami merdeka bersama dengan Engkau Tuhan. Aku berdoa memberkati Pak Daswar dan Ibu Tuhan. Luar biasa. Bukan saja 21 hari Tuhan. Tapi 360 hari terus Tuhan. Candlelight dinner Tuhan Yesus. Bersama dengan Engkau Tuhan. Wow Tuhan. Kami semua juga Tuhan. Engkau memberikan kami pasangan-pasangan yang luar biasa. Kami mau menikmati pasangan-pasangan kami. Bersama dengan Tuhan. Having fun together. Seeking God together. Dan terus mempunyai iman bersama-sama, membangun keluarga bersama-sama. Karena Tuhan seperti visi yang Tuhan berikan. Keluarga itu yang Tuhan mau supaya kami bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengenali Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Belajar firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Baik keluarga kami di dalam keluarga di rumah maupun keluarga kami. Sebagai kesatuan keluarga-keluarga Kenisa ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Aku berdoa. Untuk Diandra yang ada di Amerika. Berkati Tuhan, jaga dan lindungi Tuhan. Aku berdoa, Tuhan mengirim malaikat dari surga menjaga dan melindungi putri kami Diandra ini Tuhan. Untuk Maldini juga Tuhan dalam karirnya dan cita-citanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkati Tuhan. Jadikan keluarga ini keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keluarga Pak Daswar dan Ibu Magda ini. Yang sudah menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Bapak pada pagi hari ini.
Kami bersatu hati, kami bersyukur untuk presiden kami yang baru Tuhan. Untuk Presiden Prabowo Subianto yang sudah menjadi presiden kami semenjak 1 minggu yang lalu Tuhan. Kami berdoa, kami mengangkat tangan. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat tangan kita sama-sama Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan yang menetapkan raja. Oleh karena kami percaya Tuhan kalau Pak Prabowo bisa jadi presiden. Karena Tuhan yang menetapkannya. Kami berdoa memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Pak Prabowo presiden kami. Berikan dia roh takut akan Tuhan. Dan wibawa rohani yang luar biasa. Supaya dia boleh memimpin bangsa dan negara kami yang besar ini, yang 270 juta ini. Lebih dengan betul-betul membawa kepada kesejahteraan dan kedamaian dan kemakmuran yang luar biasa. Jauhkan dari semua ketamakan, dari semua roh-roh korupsi, roh-roh kepentingan diri sendiri, roh-roh kepentingan untuk kepentingan golongan. Tuhan jauhkan Tuhan. Supaya satu seperti apa dikatakan. Biar rakyat kami Indonesia boleh menjadi rakyat yang diberkati. Bertumbuh subur dan hidup dengan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Para menteri yang sudah dipilih. Banyak Tuhan. Tapi kami berdoa biar semua bisa boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya. SOP-nya dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati presiden dan kepemimpinan bangsa negara Indonesia ini yang baru ini Tuhan. Kami percaya semuanya baik adanya. Begitu wakil presiden juga Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami Tuhan Yesus siap untuk pulang. Kami mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri sama-sama. Mari kita angkat tangan. Tengadahkan muka kita ke atas. Wow. Dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa biarlah kepandaian, kecerdasan, dan hikmat pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Aku berdoa biar kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Aku berdoa biarlah kesetiaan, ketaatan, dan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Aku berdoa biarlah tangan Tuhan perkasa, memegang setiap tangan kita, dan menuntun kita di jalan yang benar. Senantiasa, biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Nikmati Tuhan, miliki mata iman, dan bebas senantiasa bersama dengan Tuhan. Haleluya, God bless. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu, agar ku berdiam dekat di hatimu.
Yes Lord.